Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Waktu Senggang Channel bareng aku, Bagus. Oke Sobat WSC, dimanapun berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Untuk kali ini, kita nggak bakalan kasih video yang kayak sebelumnya, video tentang vlog keseharian, jalan-jalan ataupun mukbang. Tapi kali ini kita bakalan ada segmen terbaru dari Waktu Senggang Channel yang berisi tentang cerita mengenai informasi, misteri, ataupun cerita-cerita menarik lainnya yang bakalan aku dan nanti mungkin ada dari yang lainnya akan menceritakan kepada Sobat WSC dimanapun berada. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, di episode perdana story chapter kali ini kita akan bercerita, maksudnya aku akan bercerita tentang sebuah cerita, mitos ataupun misteri. Kalau menurut aku sih cerita ini sepertinya cerita fakta, tapi misteri bukan horor juga. Dan ini untuk episode perdana itu kita mengambil cerita di pulau paling barat Indonesia. Pulaunya lumayan terkenal karena di paling barat ya, di paling barat itu yaitu Pulau W, atau mungkin juga dikenal oleh orang-orang asing atau orang Indonesia juga, yaitu Pulau Sabang. Nah, cerita apa yang akan kita ambil dari pulau tersebut? Ini dia ceritanya. Cerita rakyat yang akan aku ceritakan kepada Sobat WSC itu tentang pohon durian runtuh. Maksudnya pohon durian keramat. Mungkin sebagian dari Sobat WSC, baik yang tinggal di kota Sabang ataupun di daerah lain, ada yang pernah mendengar tentang cerita ini. Jadi aku akan menceritakan tentang pohon keramat ini yang termaksud lumayan menarik untuk Sobat WSC dimanapun berada untuk mendengarkannya. Nah, cerita ini berawal dari sebuah desa di kota Sabang yang bernama Desa Ibuh. Desa Ibuh ini terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang sangat banyak terumbu karang dan ikan-ikan hias. Tapi di balik keindahan terumbu karang di kota Ibuh ada sebuah hutan atau perkebunan, tapi lebih cocok disebut hutan. Dan hutan ini ditumbuhi oleh beberapa pohon durian. Dan pohon durian ini sangat terkenal di Sabang sebagai pohon durian tengku dan keramat. Nah, kenapa pohon durian ini disebut pohon durian tengku dan keramat? Beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar ratusan tahun yang lalu, sebelum Indonesia merdeka lebih tepatnya, itu hiduplah seorang tengku atau aulia yang terkenal di daerah Sabang, itu bernama
Tengku Ci Dibo. Jadi Tengku Ci tersebut adalah seorang ahli agama yang sangat terkenal di kota Sabang. Nah, pada suatu hari beliau diberikan sebuah biji durian yang telah dimasak oleh abang beliau. Aku lupa namanya karena dari sumber yang aku tahu itu tidak disebutkan nama abang beliau. Itu dikasih oleh-oleh biji durian kepada Tengku Ci Dibo ini. Kemudian Tengku Ci Dibo ini menanam durian yang telah dimasak bijinya tersebut. Padahal kalau secara logika kan durian yang dimasak itu nggak bisa tumbuh lagi. Namun karena mungkin keajaiban gitu ataupun mukjizat ya, nggak tahu apa. Yang penting karena memang ridho dari Allah mungkin ya. Pohon durian itu ada sekitar puluhan, tumbuh dengan bagusnya, tumbuh tinggi, besar, dan buahnya itu sangat lebat. Kemudian pada saat pohon durian ini berbuah, Tengku Ci Dibo ini berpesan kepada masyarakat di sekitar bahwa apabila pohon ini sudah berbuah dan bisa dimakan, pohon ini hanya bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di masyarakat di daerah Sabang, siapapun itu. Akan tetapi buahnya ini tidak boleh dijual. Gitu awal ceritanya. Dan tadi aku awalnya belum kasih tahu itu letaknya di mana. Jadi kalau misalnya kita dari kota Sabang itu jalan aja kira-kira sekitar 30-an lah atau 40 menit itu ke arah 0 km 0. Nanti di sebelah kiri jalan itu setelah ini ya, setelah pantai Tepinlaya itu di sebelah kiri jalan ada tulisan pohon durian Tengku Ci. Nah, kalau misalnya mau ke pohon durian tersebut kita harus jalan kaki kira-kira 45 menit ke dalam hutan gitu guys. Nah, kembali guys ya ke cerita tentang tidak boleh dijual, pantangan-pantangan seperti itu yang disampaikan oleh Tengku Ci Dibo kepada masyarakat. Nah, jadi apa yang menjadi keramat dari pohon durian ini dan buahnya? Itu yang pertama, itu dahulu sebut saja namanya Bapak Ismail ya, sebut saja namanya Bapak Ismail. Ya, jadi waktu itu mereka kan itu kalau misalnya di daerah pohon keramat ini, pohon durian keramat ini itu ada dikasih jadwal untuk jaga masing-masing, jaga pohon durian ini buahnya pada saat bisa dipanen kan. Jadi itu pada saat itu jatuhlah tuh durian banyak sekali, ada kira-kira banyak lah pokoknya, banyak sekali duriannya jatuh. Cuman di niat Bapak Ismail ini dia berniat untuk menjual buah durian tersebut. Mungkin karena dia tertarik apa gimana ya, karena dilihatnya mungkin buah durian tersebut buahnya itu tebal, harum, terus lezat. Jadi dia ada niatan untuk menjual untuk mendapatkan uang dari buah tersebut. Namun karena niatnya tersebut, sebelumnya kan Tengku Ci itu sudah pernah memberikan amanah bahwasannya durian tersebut nggak boleh diperjualbelikan. Durian tersebut hanya boleh dinikmati secara gratis, diberikan kepada masyarakat. Jadi karena niatnya tersebut, dia bawalah durian itu, ada lumayan banyak dibawanya itu dari daerah ibu itu ke kota Sabang, ke kotanya. Kalau dulu kan kalau ke kota Sabang kita perginya ke sana menggunakan boot atau perahu. Jadi beliau bawa pakai perahu menuju kota Sabang. Sampai di sana dijual lah di pinggir jalan gitu kan sama orang-orang. Tanpa disangka-sangka ternyata buah yang dijual tersebut isinya busuk semua, nggak ada yang bisa diperjualbelikan. Nah seperti itu. Kemudian ada satu lagi, sebut saja mungkin namanya Bapak Abu ya.
Jadi Bapak Abu ini sama halnya dengan Bapak Ismail tadi. Dia kan pada saat dikasih apa namanya jadwal untuk jaga pohon durian ini, dia mendapat banyak durian. Sama kayak Bapak Ismail tadi juga, dia menjual durian tersebut. Namun bedanya kalau Bapak Ismail tadi waktu dijual kan duriannya tuh jadi busuk semua. Kalau Bapak Abu ini enggak, duriannya tuh tetap bagus, manis gitu dan lezat, harum lah pokoknya. Pokoknya orang-orang yang beli itu sangat tertarik dengan harumnya durian itu. Nah, kan Pak Ismail ini, Pak Abu ini kan dia dapatlah tuh uang dari hasil penjualan durian Keramat. Nah, kemudian Bapak Abu ini dia gunakanlah uangnya itu untuk membeli makanan dia dan keluarganya. Nah, sesampainya dia di rumah, Pak Abu menyantap makanan dari hasil dia beli pakai uang yang penjualan durian Keramat tadi. Nah, tanpa disangka-sangka itu perut dia panas gitu kan, panas, sakit, pokoknya nggak tahu gimana, nggak tahu bilang lah, pokoknya sakit kali. Sampai entah gimana ceritanya, malam itu ini perutnya kayak meledak gitu guys, kayak meledak lah karena dari hasil itu ya. Tapi ini kalau yang cerita Pak Abu itu aku dengarnya dari cerita masyarakat sekitar sih, itu entah dia ceritanya beneran atau enggak, dari aku kurang tahu kan. Cuman memang kalau pohon durian Keramat itu sendiri, pantangannya dia seperti itu, nggak boleh dijual, bahkan niat dijual aja tuh nggak boleh, karena dia memang harus dinikmati secara gratis oleh masyarakat di sekitar. Kalau misalnya kita nih jaga durian itu, kemudian kita dapat, ada orang yang lihat kita dapat durian itu, kemudian mereka minta, kita wajib kasih. Kalau enggak nanti terjadi apa-apa sama kita gitu. Dan satu keunikan lagi dari pohon durian Keramat ini, itu kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlah dari pohon durian tersebut. Itu nggak tahu kenapa guys, mungkin karena saking ada misterinya ya, atau ada apa namanya mistisnya kan. Jadi kalau kita menghitung pohon durian tersebut ada berapa nih pohonnya, misalnya yang pertama kita hitungnya ada sekitar 25. Nanti kalau kita hitung yang kedua bisa jadi dia berkurang antara 23 atau bisa jadi dia lebih menjadi 27 pohon gitu guys. Aku rasa untuk episode perdana itu aja yang bisa aku ceritakan kepada Sobat WSC dimanapun berada. Aku harap sobat-sobat WSC bisa terhibur dengan cerita misteri ini, bisa mendapatkan informasi yang menarik buat Sobat WSC ketahui. Buat kalian Sobat WSC yang pengen tahu pohon Keramat durian yang ada di Sabang, itu bisa langsung kok ke Sabang. Itu sampai sekarang pohonnya masih ada kokoh berdiri tegak. Kalau dari kota nggak jauh lumayan sih, sekitar 30 menit. Nanti kita jalan kaki lagi dari jalan menuju hutan tempat beradanya pohon tersebut, sekitar 45 menit. Itu jalannya lumayan tanjakan karena dia ada di sekitar hutan yang menanjak. Oke Sobat WSC, itu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan kalian terhibur kayak yang aku bilang tadi. Kalau ada cerita-cerita menarik yang lain yang Sobat WSC ingin aku dan tim ceritakan, silahkan kirimkan ceritanya di kolom komentar, atau tempatnya, atau mengenai apa gitu di kolom komentar. Oke, itu aja. Aku Bagus, pamit.